Ayo. Iya, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami akan melakukan diskusi untuk pemenuhan tiket masuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin Al-Fatih, SHMH. Perkenalkan, nama saya Astrid Luciana Martatilova, NIM 240. Perkenalkan, nama saya Satrio Budiarjo, NIM 202. Perkenalkan, nama saya Tahtanika Setia Pradani, NIM 234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwar Ihsanul Ja'far, NIM 239. Perkenalkan, nama saya Alfrahman Ardiansyah, NIM 211. Langsung saja kita mulai diskusinya. Menurut kalian apa sih hukum itu? Kalau menurutku, hukum itu peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturannya itu bersifat memaksa. Silakan dilanjut, Rio. Ya, saya berpendapat tentang hukum, yaitu hukum itu bersifat memaksa, mengikat, di mana hukum ini tercipta karena adanya atau banyaknya kriminalitas yang ada di suatu negara atau di suatu daerah. Itu pendapat saya mengenai hukum. Ya, terima kasih. Silakan, Tahta. Kalau menurut saya, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Silakan dilanjut, Yanuar. Menurut saya, peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat, secara memaksa. Silakan, Rahman. Menurut saya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa untuk pemerintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum itu hal yang sangat penting dalam satu negara dan sifatnya memaksa dan mengikat. Lalu bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut kalian? Menurut pandangan saya terhadap penegakan hukum di Indonesia, yaitu bisa diakui bahwa hukum-hukum di negara tercinta kita, Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, benar-benar sangat kompleks, baik dari hukum paling sederhana hingga paling kompleks ada di Indonesia. Tapi sangat disayangkan karena penegakan hukum di Indonesia tidak sebaik penerapannya. Bagaimana menurut Satrio? Di sini saya berpendapat mengenai penegakan hukum di Indonesia ini, menurut saya masih gimana kurang adil, karena masih banyak mafia-mafia hukum yang ada di Indonesia ini. Contoh kayak pelaku korupsi itu, kenapa dalam hal ini mencuri banyak uang negara, tapi kok dalam hukum pidananya kok cuma dapat sanksi yang tidak begitu berat. Ya. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Tahta? Nggak jauh dari Mas Satrio tadi, pendapat saya itu kondisi hukum di Indonesia ini sangat lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Silakan, Yanuar. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah, karena seperti saya setuju dengan pendapat Mas Satrio, karena ketidakadilan yang seseorang memiliki harta, jabatan, kekuasaan masih tidak bisa dikenakan sanksi yang lebih berat. Pendapat saya. Terima kasih.
Silakan Rahman. Menurut saya yaitu kondisi hukum di Indonesia, kalau menurut saya yaitu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Di mana seseorang yang harusnya mendapat hukuman yang berat malah diringankan hukumannya, dan begitu pula kebalikannya, seorang yang harusnya mendapat hukuman ringan malah dihukum berat. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum maksimal ya. Langsung Iya. saja, Kurang adil sih menurut saya. ya masih kurang adil. Langsung saja kembali ke topik hermeneutika hukum. Urgensi hermeneutika hukum adalah penafsiran yang digunakan untuk membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritasme para yuridis positif. Di mana prinsip hermeneutika adalah sebagai upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. Urgensi lain dari hermeneutika adalah untuk mengkaji dan menggali maupun meneliti makna-makna teks baik dari perspektif pengguna atau pembaca. Apabila dikaitkan dengan keilmuan hukum, adalah urgensi hermeneutika adalah agar para pengkaji hukum dapat menggali dan meneliti makna-makna hukum baik dari perspektif pembaca maupun dari pencari keadilan. Untuk mengkaji, meneliti, dan menggali makna-makna terkandung di dalam teks hukum, maka digunakan metode interpretasi yang dalam keilmuan filsafat dikenal dengan hermeneutika hukum. Baik, terima kasih. Apakah dari salah satu kalian ada yang mengetahui apakah fungsi dari hermeneutika hukum? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi hermeneutika. Di mana dalam hal ini hermeneutika berperan sebagai unsur dalam konteks kepercayaan dan prinsip agama. Yang kedua, hermeneutika dipakai sebagai metode atau teknik analisis dokumen. Yang ketiga, hermeneutika diangkat menjadi ilmu pengetahuan kemanusiaan. Yang keempat, hermeneutika berubah menjadi spesifik dalam ilmu filsafat. Itu yang saya ketahui mengenai fungsi dari hermeneutika hukum. Apakah yang lain ada pendapat lainnya atau gimana, atau bisa menyanggah dari fungsi ini? Apakah ada tambahan untuk fungsi dari hermeneutika hukum? Bagaimana, Tahta? Kalau menurut saya, fungsi hermeneutika hukum itu berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum atau perundangan peristiwa dan fakta. Baik, terima kasih. Apakah ada contoh spesifiknya untuk hermeneutika hukum dalam kehidupan sehari-hari? Untuk contoh itu banyak yang saya ketahui itu kayak contohnya seperti kasus perceraian dan lain-lain. Yang lainnya, Menurut saya. apakah ada contoh lain selain perceraian? Bagaimana, Yanuar? Apakah ada contoh lain? Tidak. Satrio, bagaimana? Ya, saya belum mengetahui. Kan ini diskusi, ya, jadi ya saya belum bisa berpendapat mengenai contoh-contoh atau untuk memberi contoh-contoh
saya belum kelar. Bagaimana pendapat Rahman mengenai contoh? Tidak ada. Apakah hanya perceraian saja dalam contoh hermeneutika hukum, Mbak Tata? Menurut saya sih banyak sih contohnya, tapi yang saya ketahui cuma itu doang. Itu saja. Tadi saya tuh cari-cari di internet gitu ya. Cuma itu saja yang saya tahu. Ya, mungkin kita belum memahami penuh tentang hermeneutika hukum. Ya, ini saya ada setelah saya mencari informasi dari beberapa internet ini, contoh dari hermeneutika hukum itu adalah salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang, di mana dalam hal ini menggambarkan peran penting dalam pemangku kepentingan hukum menggunakan hermeneutika atau détournement de pouvoir. Begitu konsep ini dikenal di Perancis, yang dimuat dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep penyalahgunaan wewenang diatur pula dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang bisa saya ketahui setelah mencari informasi mengenai contoh hermeneutika hukum, yaitu salah satunya penyalahgunaan wewenang dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya ini banyak tentang contoh hermeneutika hukum itu, tapi saya di sini hanya menyebutkan beberapa atau cuma menyebutkan 2 contoh hermeneutika hukum yang saya baca dalam informasi yang saya dapat di internet ini. Ya, terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh hermeneutika hukum dalam hari-hari adalah perceraian, sedangkan dalam pemerintahan konsep penyelenggaraan wewenang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian juga menyinggungnya. Lantas ada pula unsur-unsur dari hermeneutika. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang unsur-unsur tersebut? Baik, saya akan menyampaikan tentang hermeneutika selalu berkaitan dengan 3 unsur dalam aktivitas penafsiran, yaitu 1, tanda, pesan, dan teks, yang berupa yang menjadi sumber dalam penafsiran. Yang kedua, adanya perantara atau penafsir. Yang ketiga, aktivitas penyampaian atau meneruskan pesan oleh perantara kepada pihak-pihak yang disebut dengan penerima. Apakah ada yang mau menambahkan lagi tentang hermeneutika dan penafsiran? Baik, jika sudah tidak ada tambahan lagi, sebelum saya tutup diskusi kali ini, saya akan menyampaikan inti dan kesimpulan dari diskusi kita.
Kesimpulannya yaitu hermeneutika adalah hukum interpretasi, alat untuk menafsirkan, alat untuk memahami, dan alat untuk menjalankan. Hermeneutika ini sendiri berperan sangat penting untuk para ahli dalam bidang ilmu hukum, ilmu sejarah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hermeneutika begitu luas dan begitu sering digunakan para ahli. Dan dapat dikatakan bahwa penafsiran dan hermeneutika hukum memiliki hubungan yang sangat erat, karena hermeneutika adalah jalan falsafati untuk memahami hukum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa mayasturun, sumassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Wes, Bu. Wis. Alhamdulillah.